Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, tema renungan yang akan saya bawakan, saya akan berikan judul Pelaku Kehendak Tuhan. Terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari yang kecil hingga besar. Beberapa keputusan mungkin terlihat sederhana, namun masing-masing membawa tanggung jawab dan dampak serta konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Yakobus mengingatkan kita bahwa mengetahui apa yang benar tanpa melakukannya sama sekali itu sama dengan berdosa. Ini adalah pesan yang mengajak kita untuk lebih dari sekedar tahu, tetapi kita menjadi pelaku kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Yakobus menekankan bahwa mengetahui kebenaran firman Tuhan tidaklah cukup jika tidak disertai dengan tindakan. Tuhan menghendaki kita tidak hanya sekedar memahami apa yang baik, tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, yaitu murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan ini. Saudara, hal ini memang membutuhkan keberanian untuk mengambil sikap yang benar. Meskipun kadang itu tidak mudah dan mungkin membawa kita pada pengorbanan. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjadi pelaku kebaikan, bukan hanya sebatas pendengar. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa dosa itu hanya terjadi ketika kita melakukan kesalahan yang nyata, seperti mencuri, berbohong, atau melakukan hal-hal yang dianggap buruk secara moralitas. Namun Yakobus mengajarkan bahwa dosa juga terjadi ketika kita gagal melakukan kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Dalam hal ini yaitu melakukan firman Tuhan. Ini disebut sebagai dosa di mana kita lalai terhadap perintah Tuhan. Karena akar kata dari dosa itu sendiri artinya gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya kalau dalam Yakobus 2, Yakobus itu memberikan satu pengajaran yang sangat baik, jangan memandang muka. Apabila kita lebih menghormati orang yang kaya dibanding orang miskin, maka kita sudah memandang seseorang melalui apa yang dia punya. Maka Yakobus mengatakan di Yakobus 2 ayat 8 dan 9, kalau kita melakukan hal yang demikian, maka kita tidak melakukan firman Tuhan di mana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena itu penting bagi kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap harinya, agar kita dapat mengetahui segala perintah Tuhan. Dan sekali lagi kita bukan hanya mengetahui, tapi kita juga menjadi pelaku kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teladan kebaikan bagi sesama kita sebagai bukti hidup yang berbuah di dalam Kristus. Kita diminta untuk mencerminkan karakter Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pelaku kebaikan itu bukan berarti sekedar tindakan sosial ataupun moral, tetapi
sungguh-sungguh menjadi terang dalam dunia yang gelap ini, dan kita sungguh-sungguh memancarkan kebenaran Kristus di dalam diri kita. Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sebatas mengenai moralitas, tetapi sungguh-sungguh berakar di dalam spiritualitas Kristus, yang dimana kita sungguh-sungguh mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 17 mengajarkan kita bahwa mengetahui apa yang benar harus diiringi dengan tindakan nyata. Marilah kita menjadi pelaku kehendak Tuhan yang secara aktif memberikan terang dan garam di dunia ini, dan tentu saja itu semua didasari akan pengenalan akan Kristus, spiritualitas di dalam Kristus, dan hidup kita hanya untuk Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Karena itu kami mohon pimpinan dari Allah Roh Kudus, agar kiranya kami menjadi pelaku firman Tuhan, pelaku kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sebagai pendengar firman yang setiap hari kami dengarkan firman Tuhan, tetapi kami berani melakukan firman itu di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami, bantu kami, dan kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.